kembali lagi sama aku Sinta, SINTA, nggak pakai H. Apa nih baru? Oke guys, di video kali ini aku punya segmen baru, namanya Sintalk. Jadi di Sintalk ini aku bakal cerita-cerita atau bahas-bahas mungkin tentang kesukaan aku, idola aku, atau mungkin juga nanti aku ajak temen aku terus aku tanya-tanya gitu. Oke? Nah, di Sintalk episode pertama ini aku bakal bahas tentang olahraga kesukaan aku, yaitu badminton. Jadi di badminton itu kan ada 5 sektor, kalian pasti tahu lah ya. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Nah, aku bakal ngelis pemain-pemain favorit aku di setiap sektornya. Nah, sebelum mulai untuk aku nentuin pemain-pemain favorit aku bakal ceritain dulu awal mula aku suka badminton. Jadi aku tuh udah tahu badminton tuh dari kecil, dari SD kayaknya ya. Karena Indonesia Open kan dari dulu tuh selalu ditayangin di Trans 7. Nah, aku tuh selalu nonton. Nah, mungkin karena aku sering nonton-nonton itu, makanya aku suka. Nah, tapi pas SD tuh aku kayak cuma suka, nggak terlalu apal nama-nama pemainnya gitu. Nah, pas udah SMP, aku tuh mulai tahu nama-namanya. Pas SMA aku juga udah mulai ngikutin sosmed-sosmednya gitu. Nah, dulu aku tuh waktu SMP, nggak SMP doang sih, SMA juga, aku tuh kalau misalnya lagi ada pertandingan badminton, aku tuh kayak pengen cepet-cepet sampai rumah, pengen cepet-cepet nonton, nggak mau ketinggalan gitu. Oke, jadi itu dia cerita singkat awal mula aku suka badminton. Sekarang kita akan masuk ke pemain favorit-favorit aku. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer ya guys, ini tuh favorit aku dan favorit aku. Jadi kalau kesukaan kita beda, aku sukanya A, kalian sukanya B, ya nggak apa-apa, setiap orang kan punya kesukaan masing-masing, jadi hargai perbedaan. Oke, jadi kita mulai dari tunggal putri. Jadi tunggal putri favorit aku yang pertama adalah Susi Susanti. Jadi Susi Susanti itu udah legend ya guys. Badminton lovers nggak mungkin kan nggak tahu Susi Susanti. Kejuaraan-kejuaraan yang dia menangin tuh udah banyak gitu. Waktu kecil aku pernah punya cita-cita pengen jadi pemain badminton. Dan kalau jadi pemain badminton, aku pengen jadi tunggal putri kayak Susi Susanti. Oke, terus selanjutnya favorit aku di tunggal putri yang kedua yaitu Carolina Marin. Jadi Carolina Marin itu pemain asal Spanyol. Kenapa aku bisa ngeidolain dia? Dia itu kan dari Spanyol. Spanyol itu kan apa ya, badmintonnya kayak nggak kayak di Asia. Kalau di Asia kan setiap sektor kayak merata gitu. Kalau di Spanyol tuh kayaknya lebih ke sepak bola kan, karena jarang badminton. Nah, tapi walaupun dari negara yang jarang badminton itu, dia bisa buktiin bahwa dia tuh bisa. Dia pernah sampai belajar ke Indonesia kalau nggak salah, dan bahkan buktinya dia udah pernah juara dunia lebih dari 2 kali, dan dia udah pernah menang Olimpiade. Keren banget guys. Oke, jadi itu untuk tunggal putri. Sekarang kita lanjut ke ganda putri. Jujur ya guys, sebenarnya aku nggak terlalu ngikutin banget ganda putri, tapi aku tahu nama-namanya, negara-negaranya, tapi aku nggak terlalu ngikutin. Nah, untuk ganda putri favorit aku yang pertama adalah Gracia Apri dari Indonesia. Jadi Gracia Apri itu kan pemain senior junior yang digabung gitu ya, tapi walaupun usia mereka jauh, senior junior, tapi permainan mereka tuh tetap klop gitu loh. Nah, terus favorit aku yang kedua, aku bingung sih antara Cina atau Jepang. Kayaknya sih aku lebih ke Cina ya, Chen Qingchen Jie Yifan. Tapi aku udah lama nggak nonton mereka karena Cina sama Jepang juga lama nggak ikut turnamen ya guys, gara-gara pandemi ini. Semoga secepatnya mereka bisa ikut turnamen karena aku kangen nonton mereka guys. Oke, jadi itu dia buat ganda putri. Sekarang kita beralih ke salah satu sektor favorit aku, yaitu tunggal putra. Jadi tunggal putra favorit aku yang saat ini aku lagi favoritin banget yaitu Ginting.
aku nggak tahu sejak kapan aku tuh kayak apa ya, ngidolain Ginting. Tapi aku suka aja sama permainan dia, cara main dia kalau lagi di lapangan gitu sih. Terus aku lagi menantikan match Momogi gitu. Aku tuh suka banget sama match Momogi, nggak tahu kenapa. Jadi Ginting favorit aku yang pertama. Selanjutnya favorit aku yang kedua di tunggal putra adalah Jojo alias Jonathan Christie. Jadi aku tuh lebih tahu Jojo duluan daripada Ginting. Jadi aku tuh tahu maksudnya ya. Aku tahu Jojo tuh waktu Indonesia Open kalau nggak salah. Nah terus dari situ aku mulai ngikutin. Udah deh, suka. Dulu aku bucin banget sama Jojo guys. Jadi Jojo kan dulu punya, ya emang dia punya YouTube ya, maksudnya dulu kan masih sering upload. Nah dulu aku tuh selalu nontonin, aku downloadin, terus aku tonton ulang gitu guys. Dan bahkan aku pernah beli doodle art di temen aku tuh yang dikasih tulisan selamat ulang tahun, terus aku post di Instagram. Aku juga sering banget post Jojo di story WhatsApp aku. Sebutin itu dulu aku sama Jojo guys. Dan tapi untuk tunggal putra ini aku masih punya favorit lagi ya guys, yaitu Kento Momota. Kayak tadi aku bilang, aku tuh suka banget sama match Momogi. Aku tuh suka sama permainan Momota. Dia tuh cerdas, terus stamina juga kuat. Rata-rata pemain Jepang itu ulet, terus defense-nya kuat, terus mereka tuh staminanya juga kuat guys. Itu yang aku selalu dari pemain Jepang. Oke, terus selanjutnya aku masih ada satu lagi guys, yaitu Anders Antonsen. Jadi aku tuh mulai tahu Anders Antonsen tuh Indonesia Master kayaknya waktu dia lawan Momota, dan dia menang lawan Momota guys. Jadi mulai sejak itu aku mulai ikutin dia. Nah sampai sekarang aku dia jadi salah satu tunggal putra favorit aku. Nah guys, jadi aku kan sering post di Instastory, terus aku tag ke pemain badminton, siapa tahu mereka lihat kan. Nah kebetulan 3 tunggal putra favorit aku, Ginting, Momota, dan Anders Antonsen, mereka bertiga pernah list story Instagram aku. Aku senang banget guys, walaupun ya mungkin mereka nggak sengaja lihat atau gimana ya, tapi aku senang aja gitu guys. Tinggal Jojo guys, tunggal putra favorit aku yang belum lihat story aku. Semoga Jojo semoga kapan-kapan ya Jo lihat story aku biar lengkap. Oke guys, jadi itu buat tunggal putra. Sekarang lanjut ke ganda putra. Ini juga sektor favorit aku guys. Aku tuh kayaknya lebih sering nonton tunggal putra kalau enggak ganda putra, kalau enggak ganda campuran. Nah untuk di ganda putra ini favorit aku yang pertama adalah Minions, Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon. Aku tuh awal tahu Minions tuh kayaknya waktu All England 2016an kayaknya deh. Aku nggak sengaja nonton, terus mulai dari situ aku ikutin. Aku suka sama permainan mereka. Kayak aku tuh suka banget pas Kevin tengil gitu loh guys. Nggak tahu kenapa aku suka aja kalau Kevin tengil. Nah terus pemain favorit kedua aku yaitu The Daddies, Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan. Mereka tuh udah pemain senior ya guys. Mereka kan udah dari dulu sering menang gitu, tapi sampai sekarang mereka masih bertahan. Hebat banget sih. Mereka kan udah gak muda lagi gitu ya. Nah tapi mereka tuh masih sering menang lawan pemain muda. Pemain muda pasti kan kayak staminanya lebih kuat gitu. Nah tapi Hendra Ahsan tuh masih bisa sering menang. Keren banget mereka. Dan di ganda putra ini aku masih punya satu lagi pemain favorit aku, yaitu Yuta Endo. Aku lagi menanti-nantikan match antara Yuta Endo lawan Minions. Oke guys, sekarang kita lanjut ke sektor yang terakhir, dan ini juga favorit aku, yaitu ganda campuran. Ganda campuran favorit aku. Pokoknya dari dulu aku kecil sampai sekarang aku tuh benar-benar ngefans sama mereka. Walaupun mereka udah pensiun, aku tetap ngefans sama mereka, yaitu Owi Butet. Bahkan aku tuh masih kadang-kadang rewatch pertandingan mereka gitu. Kalau ya kan kangen gitu ya sama mereka, jadi aku suka rewatch gitu. Pengen ketemu mereka guys. Sebenarnya aku pengen ketemu sama pemain badminton sih. Aku berharap semoga aja sih suatu saat aku bisa nonton langsung di Istora sama teman aku. Semoga, doain ya guys, amin. Nah terus
pemain favorit aku di ganda campuran yang kedua itu dari China, itu Wang Yiliu, Huang Dongping. Aku nggak tahu kenapa suka, kayaknya karena aku sering nonton mereka. Aku tuh kalau sering jadi kayak nonton terus, jadi kayak suka gitu loh. Pokoknya aku suka gitu sama permainan mereka. Favorit aku yang ketiga yaitu Pramel, kapal aku. Mereka tuh banyak yang nge gitu ya guys, termasuk aku. Tapi selain itu ya permainan mereka emang bagus. Mereka kan saat ini jadi ganda campuran terbaik Indonesia kan. Nah, aku masih ada satu lagi favorit aku di ganda campuran, yaitu World Number One Mixed Double. Tidak lain dan tidak bukan adalah Zheng Ziwei dan Huang Yaxiong. Mereka tuh kayak pasangan yang komplit gitu loh. Kayak Huang Yaxiong di depan bagus nettingnya, terus Zheng Ziwei di belakang smash-smashnya. Tapi kalau mereka tukeran tempat juga tetap bagus. Makanya yang bisa ngalahin mereka tuh kayak bisa dihitung jari, saking bagusnya permainan mereka dan juga saking susahnya mereka dikalahin gitu. Oke guys, sebelum aku akhiri video ini, aku pengen ngasih pesan buat badminton lovers. Kalau misalnya ada pemain Indonesia yang kalah gitu ya, jangan dihujat gitu loh. Kayak kalian boleh kok ngasih kritik, saran, tapi pakai kata-kata yang bagus gitu. Aku juga kalau misalnya ada yang kalah kayak, ih masa kalah sih gini. Tapi terus aku mikir lagi kayak, aku aja kesel gitu, apalagi mereka yang main. Mereka pasti juga kesel, bahkan sedih, kecewa sama diri mereka sendiri. Mereka pasti pengen menang. Kan gak ada kan pemain yang pengen kalah, tapi namanya permainan ya pasti ada menang, ada kalah. Menurut aku ya guys, kemenangan seseorang di badminton tuh gak cuma ranking, bahkan mungkin ranking gak selalu jadi patokan bahwa ranking yang tinggi bakal selalu menang. Menurut aku ya guys, kemenangan seseorang di badminton itu ditentukan oleh, tapi ini menurut aku ya guys, yang pertama itu mereka benar-benar udah siap. Terus yang kedua, mereka enjoy sama permainan mereka. Dan ketiga, mereka pede gitu mainnya loh, gak ada beban. Nah, yang menurut aku paling berpengaruh juga adalah keberuntungan. Kadang permainan bagus aja gak menjamin dia akan menang. Karena walaupun dia main bagus, tapi dia lagi gak beruntung, ya dia akan menang gitu. Jadi kalau misalnya kalian gak setuju sama aku atau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis di bawah. Oke guys, jadi segitu dulu videonya. Siapa tahu dengan aku jelasin tadi, buat kalian yang belum terlalu ngerti badminton jadi penasaran sama orang-orang yang tadi aku sebutin, terus kalian cari, terus akhirnya kalian suka. Oke guys, jadi jangan lupa buat subscribe channel ini, jangan lupa juga buat follow Instagram aku. So, sampai ketemu di video selanjutnya.